kita akan mengupas pola treatment air Cana Maru, kebutuhan mineral, tips memilih air seperti air hujan, air sumur dan air keran, dalam progres bunga Cana Maru, maupun progres ikan cana lainnya. Di video sebelumnya kita sudah mengupas salah satu syarat dalam memprogres bunga Cana Maru adalah mempertahankan status kesehatan ikan dan menghindarinya dari stres dengan cara menjaga kestabilan parameter air. Salah satu cara penerapannya adalah dengan membuat jadwal pergantian air yang konsisten. Tetapkan jadwal reguler untuk mengganti air akuarium. Idealnya, lakukan perubahan air setidaknya sekali seminggu ataupun sesuai dengan kebutuhan spesifik Cana Maru Anda. Prinsip utama dalam mengganti air adalah, sedikit tapi sering lebih baik dibanding jarang tapi banyak. Persiapan air pengganti juga perlu diperhatikan. Pastikan Anda menyiapkan air pengganti dengan benar sebelum menggantinya di akuarium. Air pengganti harus bebas klorin dan memiliki suhu yang sama dengan air di dalam akuarium. Anda dapat menggunakan air yang telah didiamkan selama lebih dari 24 hingga 48 jam, ataupun menggunakan air yang telah diolah dengan produk kondisioner air yang aman. Beberapa jenis air seperti air sumur akan mengalami swing pH dalam 48 jam pertama. Untuk menjaga stabilitas biologi di dalam akuarium, sebaiknya lakukan perubahan sebagian air sekitar 10-20% dari volume total akuarium. Jangan mengganti seluruh air sekaligus karena hal ini dapat mengganggu keseimbangan biologis dan perubahan parameter terlalu drastis hingga menyebabkan stres pada ikan cana Anda. Selama proses penggantian air, gunakan sifon akuarium untuk menghilangkan kotoran, sisa makanan, dan bahan organik lainnya. Hal ini akan membantu menjaga kualitas air, dan mencegah penumpukan zat-zat berbahaya. Jika akuarium dilengkapi filter, periksa juga kondisinya. Jika terdapat kotoran yang menumpuk di dalam filter, bersihkan dengan hati-hati. Namun hindari membersihkan filter secara menyeluruh sekaligus, karena hal ini dapat menghilangkan bakteri baik yang diperlukan dalam proses filtrasi biologis. Setelah mengganti air, perhatikan perilaku ikan Cana Maru Anda selama beberapa waktu. Perhatikan apakah mereka terlihat aktif, makan dengan baik, dan tidak menunjukkan tanda-tanda stres atau penyakit. Jika ada perubahan yang mencolok dalam perilaku ikan, segera cari penyebabnya dan ambil langkah yang diperlukan. Kami tahu sebagian dari Anda mungkin akan mengatakan, repot amat cara lu bang, ngurus ikan kayak ngurus BPJS. Ingatlah, setiap akuarium dan jenis cana memiliki kebutuhan yang unik, jadi selalu perhatikan kondisi khusus ikan Cana Maru Anda, dan sesuaikan jenis air lalu praktikan perawatannya sesuai kenyamanan maru Anda. Lantas bagaimana dengan kebutuhan mineralnya? Mineral bisa diperoleh oleh cana Anda melalui air maupun pakan. Untuk Cana Maru maupun jenis ikan cana lainnya, berikut adalah beberapa mineral yang biasanya bermanfaat dan penting dalam air akuarium. Yang pertama adalah kalsium. Ada yang menyatakan jika kalsium memiliki peranan penting dalam pembentukan bunga Cana Maru, meskipun tentu saja pendapat ini sama sekali tidak bisa divalidasi kebenarannya. Namun tak dapat dipungkiri jika kalsium memiliki peran penting untuk pertumbuhan tulang dan kerangka ikan cana. Kalsium juga membantu menjaga kekuatan tulangnya. Lantas bagaimana dengan sisik? Sisik ikan secara umum tersusun dari keratin, bukan kalsium. Keratin merupakan senyawa pembentuk sisik, kuku dan rambut pada berbagai hewan termasuk hewan seperti Homo sapiens. Yang kedua adalah magnesium. Mineral ini juga berperan dalam pertumbuhan tulang dan kerangka ikan. Selain itu, magnesium berperan dalam fungsi enzimatik dan membantu menjaga keseimbangan ion dalam tubuh ikan. Beberapa jurnal menuliskan jika magnesium dapat membantu menjaga kestabilan warna pada ikan agar dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga adalah kalium dan natrium. Mineral ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan osmotik dalam tubuh ikan. Mineral ini penting untuk fungsi seluler yang tepat dan mempengaruhi keseimbangan air dan garam dalam tubuh ikan. Yang keempat adalah fosfor. Fosfor merupakan mineral penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang baik pada ikan. Fosfor juga berperan dalam fungsi seluler, metabolisme energi, dan pembentukan tulang dan otot. Hampir semua jenis pelet pabrikan terpercaya menyertakan fosfor dan kalsium dalam produk mereka. Yang kelima adalah sulfat. Sulfat merupakan komponen penting dalam proses metabolisme ikan. Mineral ini membantu dalam produksi enzim, pencernaan, dan fungsi sistem saraf. Selain mineral utama di atas,
Ikan juga membutuhkan trace mineral seperti besi, seng, tembaga, mangan, dan lainnya dalam jumlah yang sangat kecil. Meskipun jumlahnya sedikit, elemen ini penting untuk berbagai fungsi biologis dalam tubuh ikan. Penting untuk menjaga keseimbangan mineral dalam air akuarium ikan cana. Anda dapat mencapainya dengan memberikan pakan yang seimbang dan berkualitas, serta dengan menggunakan suplemen mineral yang direkomendasikan. Selalu perhatikan perubahan dalam perilaku ikan cana Anda dan kualitas air untuk memastikan kebutuhan mineral mereka terpenuhi dengan baik. Lantas bagaimana hubungan mineral-mineral tersebut dalam jenis sumber air yang kita gunakan? Sumber air seperti air hujan, air sumur, dan air keran dapat mengandung mineral-mineral tersebut. Namun kadar dan jenis mineral yang terkandung dalam air dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor regional dan kondisi air lokal. Untuk air hujan, pada dasarnya bersifat lembut dan murni, tetapi mineral-mineral tertentu mungkin dapat terlarut saat air hujan melewati atmosfer dan tanah. Air hujan cenderung memiliki kadar rendah mineral, tetapi mungkin mengandung beberapa mineral dalam jumlah yang bervariasi, terutama jika terkontaminasi oleh polusi udara ataupun asam dari lingkungan sekitarnya. Sementara air sumur, kandungan mineralnya sangat dipengaruhi oleh sifat geologi daerah tersebut. Air sumur dapat mengandung mineral seperti kalsium, magnesium, dan sulfat tergantung pada jenis batuan hingga endapan yang dilewati oleh air sumur saat mengalir melalui tanah, maupun batuan di bawah permukaan tanah. Kadar mineral dalam air sumur juga dapat bervariasi dalam wilayah yang berbeda, dan untuk air keran, umumnya merupakan air yang diproses oleh pihak penyedia air seperti PAM, ataupun penyedia air lainnya. Mineral-mineral tertentu dapat ditambahkan ke dalam air keran sebagai bagian dari proses penyediaan air minum yang aman dan sehat maupun air yang dikhususkan untuk kolam renang hingga untuk kolam ikan. Misalnya, beberapa penyedia air dapat menambahkan kalsium dan magnesium ke dalam air keran sesuai pesanan dan peruntukannya. Namun, kadar mineral dalam air keran juga dapat bervariasi tergantung pada sumber air dan sistem pengolahan yang mereka gunakan. Penting untuk memahami sumber air yang digunakan dalam akuarium Anda dan memeriksa kualitas air secara teratur. Anda juga dapat menggunakan berbagai tes kit untuk memeriksa kadar mineral dalam air. Jika terdapat kekhawatiran mengenai kualitas air, Anda dapat mempertimbangkan penggunaan air pengganti yang telah diproses atau memperlakukan air dengan produk yang dapat menghilangkan kontaminan dan mengatur kadar mineral di dalamnya. Memilih air yang tepat untuk cana maru adalah penting untuk memastikan kesehatan dan kemajuan dalam memprogresnya. Banyak para kiper sepakat jika memungkinkan, cobalah pertahankan kondisi air yang mirip dengan habitat asli cana maru. Ini dapat mencakup suhu, pH, kekerasan air, dan kondisi lain yang serupa. Anda dapat mengetahui informasi tentang habitat alami cana maru dari berbagai sumber, dan Anda dapat mencoba mereplikasinya di akuarium. Berkaitan dengan eksperimen, melakukan percobaan dengan berbagai jenis air dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan spesifik cana maru Anda, maupun jenis cana lainnya. Namun, penting untuk berhati-hati dan memantau respons ikan dengan seksama selama percobaan tersebut. Pastikan perubahan air yang dilakukan secara perlahan untuk menghindari stres dan kondisi yang tidak aman bagi ikan. Penting untuk mempertahankan kualitas air yang stabil dalam akuarium. Perubahan yang drastis dalam parameter air seperti suhu atau pH dapat menyebabkan stres bagi maru Anda, yang dapat berujung mengganggu perkembangan cabung, bunga hingga warnanya. Jika perubahan diperlukan, lakukan perubahan secara perlahan dan monitor respons maru Anda dengan cermat. Selalu perhatikan respons cana maru terhadap berbagai air yang digunakan. Perhatikan perilaku, pola makan, dan kondisi fisik mereka. Jika ikan menunjukkan tanda-tanda stres, penyakit, ataupun ketidaknyamanan, mungkin perlu dilakukan penyesuaian pada kondisi air tersebut. Sekali lagi mungkin Anda akan berpendapat, lebay lu bang, ngurus ikan aja kayak musuh enggak kelar-kelar. Namun pada faktanya jika ingin memiliki ikan dengan performa maksimal, harus ada upaya maksimal dari kipernya. Cana maru enggak perlu ditreatment, adalah pendapat paling dungu yang sangat hakiki dalam dunia permaruan.